Baik, kira-kira kiri kanan coba noleh ke belakang. Kenal, sudah kenal semua belum? Ayo. Iya, oke. Baik, yang di rumah juga mengikuti, kami ada di Makassar. Ya, ayo cepat masuk sini. Di depan nih masih ada tempat. Jangan ambil kursi lagi. Jangan, ini diisi depan. Jangan ambil kursi, jangan. Ayo, isi yang depan sini. Cepat. Ayo. Depan lagi masih ada. Richard, pindah ke depan. Ya, kursi mode hakisan. Ke depan. Kursi mode maju ke depan. Yang nggak tahu kok usah tahu. Richard, Noni, Ke depan. jangan depan. Ya, kursi mode di depan. Nggak tahu, masa tahu. Tapi di multimedia di sosial media saya tulis ini komunitas Home Sweet Home. Nah, kalau komunitas sesuatu positifnya ini. Kayaknya yang nggak ngerti nggak apa-apa. Yang di rumah kami sedang ada di Makassar, ya, untuk bersekutu bersama-sama. Baik. Saya tidak tahu apa yang muncul di benak saudara kalau mendengar kata home sweet home. Di dalam bahasa Indonesia sulit menemukan frasa ini, home sweet home. Manis, rumah manis, manis enak pokoknya. Tapi dalam konsep hidup kita tahu, ya, kira-kira tahu toh? Nah, suatu kali saya berkumpul dengan cucu-cucu saya. Nah, cerita, saya bersyukur punya cucu banyak dan mereka berani tanya kepada saya. Ada yang ikut gua juga di sosial media, apa itu acara ini. Saudara, coba Opa jelaskan apa itu home sweet home. Oh, saya putar otak saya seperti contoh bagaimana. Tiba-tiba muncul. Coba yang di rumah juga. Nah, ini kan, ini nanti kalau kamu nulis pakai nggak tahu. Yang saya sebut namanya ini seorang ibu rumah tangga di kota Tegal, Jawa Tengah, yang selalu meringkas kota saya tiap hari dan dia bagikan ke banyak orang. Nah, siapa pernah mengerti suasana ini? Nah, ini sudah ditulis, ya. Setelah sibuk. Jadi gimana cara nulisnya? Loh, ngerti nggak? Udah cepat jawab, saya ini tanya. Itu artinya apa? Lega. Apalagi sekarang yakin. Setiap kita, termasuk presiden, termasuk pejabat tinggi, mereka yang namanya manusia harus pernah dan bisa melakukan, mengalami. Ngerti nggak? Coba gambarkan itu. Nah, waktu cucu-cucu saya tanya, saya jelaskan itu. Nah, buat mereka susah dimengerti. Karena biasanya anak-anak kan belum seberat kita beban hidupnya. Tapi, saudara tahu nggak? Secara medis, psikologis, itu melepaskan hormon-hormon yang bagus di sel-sel syaraf kita. Itu membuat peredaran darah kita itu merasa lancar, ringan. Itu betul-betul bagi hidup itu lega. Saudara percayalah bahwa home sweet home adalah sebuah tempat di mana setiap kita bisa melakukan. Tahun 80-an akhir, saya nggak akan lupa peristiwa yang sangat luar biasa ini. Saya harus menuju ke kota Jakarta, ya. Nah, saya waktu itu dari Bintaro, saya naik Mikrolet.
Saya harus pindah 3 kali baru sampai sana. Maka itu sampai hari ini saya nggak pengen beli mobil, karena bagaimanapun saya ingin tetap naik angkot untuk saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Nanti yang pantat mobilan bertobat. Sebab mobil terakhir kita naiki pasti mobil jenazah. Udah amin. Masa mati naik becak. Yang nanti yang pantat mobilan tahu nggak? Itu seperti mata himpunan, mata duitan, itu. Nah, jadi sampai kapanpun saya nggak akan ingin punya mobil pribadi. Saya akan tetap naik angkot kemanapun saya. Tiba-tiba duduk di samping saya seorang bapak, maaf, bau keringatnya. Saya tahu dia kuli bangunan. Terus saya lihat dia itu bawa 1 kantong makanan, agak banyak kalau menurut ukuran yang saya lihat posisinya. Nah itu kebiasaan saya di angkot, saya cerita dengan mereka. Nah saya lihat wajahnya itu bahagia sekali, kenal di wajahnya. Sampai digigit dia angkat makanannya itu. Wah, saya nggak tanya apa isinya, tapi bisa bayangkan ini betapa berartinya makanan di kantongnya di bawah itu. Akhirnya saya tanya, Bapak mau kemana? Mau ke Priok. Jauh sekali. Saya harus tukar 4 angkot. Dan sambil cerita itu, wah, luar biasa. Hari ini saya dapat tamu. Ibu mertua saya datang bawa kemenangan istri saya. Oh ya, anak bapak berapa? 2. Jadi saya hitung 2, 4 dengan mereka, ibu mertua dengan 2 lagi jadi 7. Kamarnya berapa Pak? Nggak ada kamar. Saya cuma nyewa 1 rumah, 1 kamar, rumah petak. Maka itu saya harus bawa makanan ini, karena kalau pulang sore begini dapurnya itu sama-sama, kamar mandi sama-sama, pasti rebutan. Istri saya nggak bisa masak, lebih baik saya beli saja. Soalnya sambil cerita itu kelihatan dia bahagia sekali. Bayangkan, kamar yang dia sewa cuma 3 kali 4, dan malam itu ada 7 orang tinggal. Kamar mandi di luar, dapur di luar, WC di luar. Tapi sukacita di wajahnya itu tampak jelas. Terus saya iseng-iseng tanya, Pak, rumah segitu, kamar segitu, isi orang gitu, terus TV-nya taruh mana Pak? Saya bayangkan nggak? Saya ingin tahu. Oh, nggak ada TV, berboro TV, begitu. Lemari aja tidak ada. Lagi ada sukacita yang luar biasa. Nah, di situ saya mengerti arti home sweet. Pak, pokoknya secapek apa saya itu kerja, tapi begitu waktunya mau pulang, aduh, saya senang sekali. Saya ketemu istri saya ketemu 2 anak saya. Kira-kira sudah mikir apa? Mendengar kisah ini. Home sweet. Saya tidak tahu dalam bahasa Toraja, Bugis, Mandar, Makassar, bahasa Jawa ada. Bahasa Indonesia hanya ada 1 kata, rumah. Betul ya? Nah coba orang yang ngerti Mandar, Makassar, Bugis, Toraja, temukan itu. Ternyata ada 2 kata yang secara internasional diakui oleh semua orang. Kalau saya pakai bahasa Inggris dulu lebih mudah dimengerti karena memang nggak ada di bahasa Indonesia. Antara a house dan a home. Tahu ya? Nah, di dalam bahasa Jawa ada perbedaan juga. Ada griyo, ada panggenan. Dalam bahasa Mandarin ada beda juga, ada ja, ada vangus. Dalam bahasa Belanda juga ada 2. Ada huis, ada tas. Nah, saya coba kumpulkan dari beberapa bahasa. Nah, itu coba orang Toraja di sini, Makassar, Bugis, Mandar, temukan ada nggak perbedaan antara kata rumah itu? Saya tanya jawab. Kalau nggak ada, nggak ada gitu, atau nggak tahu jawab apa? Kita ada ya? Balap pemantang. Ada.
A house dengan a home bedanya di mana? House. Ayo cepetan. A house dengan a home bedanya di mana? Ayo. House rumah bangunan. Iya. Kalau house itu Bangunannya. besar rumahnya, bukan. Bangunannya. A house itu suasana. A home itu bangunan. Nggak kebalik. Oh kebalik, maaf. Kebalik, Pak. Iya, maaf. A house itu bangunannya, a home itu suasananya. Terima kasih. A house bisa dibangun dengan uang. Betul? Setuju ya? A home itu nggak bisa dibangun dengan uang. A home hanya bisa dibangun oleh keharmonisan yang disebut suami istri. Setuju? Nah, anak-anak coba renungkan. Untuk mereka dari lahir bertumbuh, mereka lebih membutuhkan a house atau a home? A home, suasananya. Kok anak-anak gak ngerti kok rumah besar, rumah bagus, rumah jelek. Begitu banyak Tuhan beri saya kesempatan keliling ketemu dengan banyak orang. Berapa kali saya ketemu pengusaha kaya raya, tiba-tiba karena satu hal mereka bangkrut. Itu berkali-kali saya kenal mereka. Dan ketika mereka harus pindah rumah, yang tadinya ada kolam renang, kamar anak-anak satu-satu beda-beda dan banyak fasilitas, harus pindah ke apartemen, kamar kecil-kecil. Dan rata-rata jawaban anak-anak itu yang luar biasa. Enggak apa-apa, pokoknya ada papa mama. Itu luar biasa. Pernah dengar nggak kasus seperti ini? Gak apa-apa. Yang penting ada dengan papa mama. Saudara, ini yang namanya home sweet home. Rumah itu adalah pabrik kehidupan. Home-nya kita. Artinya di pabrik kehidupan ini manusia-manusia kecil yang tinggal di dalamnya akan jadi apa dan jadi siapa sangat ditentukan oleh pabriknya. Izinkan saya menggunakan istilah ini. Contoh, ada orang kaya, fasilitasnya barang-barang permainan anak-anak, makanan, semua fasilitasnya luar biasa. Orang tua karena kaya menyekolahkan anak di sekolah yang termahal, panggilkan guru-guru les yang hebat, karena orang tua punya cita-cita anak-anak kita ini harus jadi orang. Pertanyaannya, kalau orang tua yang kaya dan punya rencana hebat untuk masa depan anak-anaknya, tapi dua orang ini rajin bertengkar, fasilitas bisa buat anak-anak itu pandai? Jawab, coba. Apalagi fakta, biasanya papa mama bertengkar itu jam berapa? Jam berapa lupa lah. Kita sudah bertengkar lupa. Ayo, biasanya kita ini suami istri bertengkar jam berapa? Biasanya sore ke malam sebelum. Betul? Iya. Gak usah bohong lah, 2 tahun. Maaf. Ketika anak-anak tahu papa mamanya rajin dan langganan bertengkar, dan biasanya pasti malam, apa yang mereka alami sebelum mereka tidur? Gelisah. Coba jawab. Gelisah. Bertengkar lagi enggak ya? Mereka teriak-teriak lagi enggak ya? Sakit terus.
sakit anak-anak itu. Akhirnya, walaupun malam itu papa mama gencatan senjata, anak-anak tetap nggak nyenyak tidur. Apa yang terjadi kalau anak-anak nggak nyenyak tidur? Besok ke sekolah bagaimana? Betul. Teruskan sendiri. Mau dipanggilkan guru les yang hebat-hebat, nggak ada. Hal lain, kesehatan. Oh, karena papa mama ini duitnya banyak, maka menyediakan alat-alat penjernih air yang hebat-hebat itu loh. Pernah saya ke orang nawari 70 juta. Begini Pak, itu begitu. Jawaban saya cuma 2. Sekarang nggak ada duit. Yang kedua, saya ini jalan terus. Saya mau taruh mana barang ini? Betul nggak? Keliling terus begitu. Terus saya jawab, saya sehat. Bukan berarti saya minum air sembarangan, tidak. Itu karena firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka itu orang gila jangan sakit. Enggak amin. Betul nggak? Orang gila itu jangan sakit. Lo percaya nggak sih saya tanya aku? Ya. Yang di rumah jawab kan? Ya tapi maksud Tuhan jangan gila dulu baru sehat. Enggak. Kenapa orang gila jarang sakit? Ya enggak stres, enggak mikir apa-apa. Jadi saya berkata, ya saya perlu kalau saya tinggal tetap di Nusukil. Air minumnya sterilnya luar biasa. Makanannya semuanya yang organik, yang hebat. Suplemen dan vitamin disediakan oleh papa mama yang kaya untuk kesehatan anak-anak dan semuanya. Pertanyaan sama, kalau papa mama rajin bertengkar, bisa sehat anak-anak itu? Jawab, enggak, stres. Nah sekarang saudara setuju kalau saya pakai kalimat ini? Ternyata rumah itu segala-galanya buat kehidupan. Kita mau pintar, mau bodoh, mau sehat, mau sakit-sakitan, mau gagal, mau berhasil, dan sebagainya. Jawabannya home sweet home. Kalau rumah kita adalah a home, oh percayalah. Tukang tadi kuli bangunan. Dia tuh, saya tuh bisa bayangkan dia ya, dengan badan yang kotor begitu. Dia tuh pokoknya Pak, saya tuh pengen cepat sampai rumah. Aduh, saya melihat anak-anak saya istri saya. Sayang, waktu itu belum ada HP, sehingga saya nggak bisa foto tahun 80-an. Tapi pertemuan dengan seorang bapak di angkot itu membekas sampai hari ini. Tidak sedikit orang-orang kaya punya rumah besar-besar sebagai invest juga. Tapi dalam fakta enggak semuanya, tapi banyak. Pembantu mereka lebih menikmati rumah-rumah itu daripada pemilik. Satu alasannya karena bisnis sering keluar negeri. Tapi ada alasan yang tersembunyi. Biasanya ada suami sebelum pulang telepon dulu, ibu sudah tidur dulu. Ada tahu seperti itu? Kira-kira kenapa? Mau pulang kok tanya dulu istrinya sudah tidur atau belum? Nanti sendirilah, nggak usah dijelaskan. Betul ada nggak yang seperti itu? Anak-anak yang akan jadi korban. Nah, saudara, sampai pada pembicaraan ini, setan tidak benci dan marah kepada kebaktian minggu. Setan tidak benci dan marah dengan sekolah-sekolah teologi. Bukan terus. Tapi yang setan nggak suka kalau semua kita punya home. Itu yang setan tidak suka. Maka itu mereka tidak mengalami COVID begitu mengerikan.
tetap ada yang berani nekat untuk kebaktian. Nanti setan nggak pusing. Tapi begitu melihat suami istri hidup harmonis, nah itu yang mereka cari. Ayo kita usik keharmonisan mereka. Dan yang menyedihkan, setan berhasil. Setan berhasil. Kita lihat ayat ini, Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Maka itu tema kita, surgaku itu rumahku, rumahku itu surgaku. Kejadian 2 ayat 8. Jadi tolong ya, itu lega sejuk seperti itu, gitu ya. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Mana dia? Saya ulangi. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya, saya mau ganti, keluarga yang dibentuknya. Betul nggak? Boleh nggak diganti keluarga? Ya. Kan memang Adam dan Hawa. Ya. Dan mereka itu keluarga yang pertama di dunia. Saudara, saya lupa tahun berapa Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini. Dan itu sangat luar biasa. Ternyata konsep dari Bapa di surga untuk semua keluarga, semua pernikahan. Ini nggak bicara soal materi ya, tidak. Konsep pencipta alam semesta dan pencipta pernikahan dan pencipta keluarga, ternyata sejak belum ada manusia, Papa kita punya konsep semua rumah tangga di dunia, nggak Kristen, Yahudi, Islam, Hindu, Buddha, ateis, komunis, silakan. Pokoknya semua pernikahan harus hidup dan tinggal dalam suasana taman. Ini luar biasa. Coba perhatikan, taman dibuat dulu atau keluarga diciptakan dulu? Ini penting. Ayo, Papa buat taman dulu atau buat keluarga dulu? Taman dulu. Itu. Oke. Coba dengan cepat dalam waktu 5 detik 5 hal sudah sebut. Tiap kali kita mendengar orang menyebut kata taman, mikir apa? Indah, cepat. Hijau, sejuk, ayo. Pohon, asri, segar, asri. Ayo, ngomong apa kamu? Rumput. Oh, terima kasih, cucu saya berani ngomong. Jadi cucu. Makasih ya. Oh, Papa enggak bisa ngomong. Yang lain paling nyamuk ada ya. Nyamuk. Kristo ini di Zoom. Oh iya. Karena dia badan gemuk, darahnya banyak, nyamuknya kecil. Saya nggak tahu, usah tahu siapa. Harusnya disebut ayunan. Betul enggak? Hampir tidak ada taman, tidak ada ayunan. Kenapa saya suka ayunan? Anak-anak bermain. Nah, bayangkan apa yang terjadi dengan setiap anak. Begitu dia lahir sampai dia dewasa, hidup tinggal dalam suasana taman. Coba jawab. Maka anaknya jadi apa, saudara? Super genius, super sehat, gembira. Saudara, anak-anak kan luar biasa. Tolong catat, dunia anak-anak adalah dunia main, katakan amin. Maka itu papa mama, kalau kita harus bertengkar, jangan ada mereka, katakan amin. Ya, kitab nggak ada, ya, tapi saya bisa tahu.
Kalau kita suami istri harus bertengkar. Karena di Tonton kita lihat ayatnya. Efesus 4 ayat yang ke-26. Boleh bertengkar, tidak bukan? Ikut Tuhan itu asal suami istri yang bertengkar. Yang bermenikah nggak boleh bertengkar. Nanti mereka tidak. Terus serius. Lihat yang saya di ayat belum ada lawannya. Oke. Nah, kenapa? Oh, kalau bertengkar, pilih satu di antara 3 tempat. Satu, cari kuburan. Karena penghuninya nggak dengar. Kedua, cari lapangan. Ya, ke Kariposi boleh lah dekat situ. Ketiga, cari pinggir pantai. Nah, berteriaklah kita dua. Let's go. Serius. Jadi kalau adik, kenapa adik kamu? Duduk. Duduk. Dengar firman. Itu mamanya atau siapanya? Duduk. Jangan keluar, kamu jangan keluar. Kau dengar firman, jangan keluar. Duduk. Berarti buat kamu, toh kamu tidak akan menikah juga. Ya enggak. Ya. Sekarang ini serius. Dunia anak-anak adalah dunia main. Jangan seret mereka ke dunia kita. Itu sadis. Saya lupa tahun berapa di Jenewa ditandatangani hak asasi anak-anak. Itu tahun 50-an. Dan itu ada sampai hari ini. Salah satu tokoh sudah meninggal, Saddam Hussein. Betul ya? Itu orang hebat untuk anak-anak. Tapi menurut catatan, Tuhan Yesus adalah orang pertama di dunia yang memberikan hukum hak asasi anak-anak. Cari di Matius 16 atau 18, Matius 16. Barang siapa dari orang dewasa ini menyesatkan salah satu dari yang kecil ini, lempar hidup-hidup ke laut dengan batu dikalungkan ke lehernya. Itu sadis. Pertama saya baca ayat itu, sadis sekali. Nah, hari-hari ini kita tahu ternyata anak-anak yang dihancurkan hidupnya, dirusak, dilecehkan, hancur hidup mereka. Pantas Tuhan Yesus marah. Jadi hukum hak asasi anak-anak, orang pertama di dunia yang menuliskan itu Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan. 18:6. Oh, 18 ayat 6. Terima kasih. Oh ya, ini itu Efesus 4 ayat 6. Lihat dulu, Steve. Lihat dulu Efesus 4 ayat 26. Ya, apabila kamu menjadi marah, nah, terus lihat AJT, baca. Marahlah dan jangan berbuat. Marahlah, disuruh loh. Bahasa Inggrisnya bilang be angry. Oh, ini Efesus 4 ayat 26. Jadi hanya suami istri yang diizinkan marah, tetapi ada batasnya. Apaan batasnya? Sebelum matahari terbenam. Ya. Nah, setelah matahari terbenam, berdamai. Aduh, ma, sorry ma. Pak, sorry. Oh, saling gurau lagi, cerita lagi. Hebat sekali. Karena kita mau pulang ke rumah, supaya anak-anak lihat kita damai, nggak perang lagi. Nah, bangun pagi, lanjut. Kemarin kenapa kamu? Itu artinya, karena tensi sini present continuous tense. Serius, ini luar biasa. Maka itu hanya Alkitab yang ada tulisan marahlah. Sudah diganti. Oh. Dan jangan berbuat dosa, jangan biarkan matahari terbenam dalam kemarahan. Ini ada dua pengertian suruh marah suami istri, bertengkarlah, tapi cepat berdamai. Begitu sore matahari mulai turun. Alasan pertama, orang Yahudi itu satu-satunya bangsa yang menghitung waktu beda dengan semua bangsa. Mereka menghitung hari baru ketika matahari terbenam. Kalau kita kan jam 24. Jadi sore itu hari baru. Nah, maksud Tuhan,
Sehari itu masuk hari baru berdamai. Tapi yang kedua, karena ada ayat 27. Nah ini yang berbahaya, Efesus 4 ya, ayat 27. Dan, nah kalau ada kata dan berarti ada sambungannya bukan dengan kalimat sebelumnya. Dan, baca, janganlah beri kesempatan pada iblis. Apa itu kata lain memberi kesempatan pada iblis? Malam toh, sudah sore matahari terbenam, terus kita dilarang memberi kesempatan. Gampang ini, undang iblis inap. Oh, itu orang paling bodoh. Iblis undang inap di rumah. Saudara, ayat ini terbuka jadi sebuah rahasia. Ketika waktu itu saya masih awal-awal pelayanan, Tuhan belum percayakan saya anak-anak rohani. Tapi saya itu banyak terima keluhan orang-orang tua yang sakit hatinya karena kelakuan anak-anak. Nah saya nggak bisa bayangkan karena saya belum pernah merasa jadi orang tua. Saya berkata ini anak-anak kok kurang ajar betul ya. Nggak tahu terima kasih kepada bapak mama. Tapi lama-lama kok makin banyak. Nah, saya mulai cari sebab. Kok bisa ya ada anak-anak sekurang ajar itu? Nah, apalagi saya ditinggal oleh ayah waktu saya umur 9 tahun. Cuma ada mama. Nah, nggak mungkin kami nyakiti mama, tinggal satu. Dan mama sangat baik juga. Maka itu saya nggak bisa ngerti kalau ada anak-anak bisa nyakiti orang tuanya. Ayat ini yang muncul. Begini ilustrasi. Sepelit-pelitnya satu keluarga terima tamu untuk nginap. Mungkin nggak besok bilang, maaf ya nggak ada sarapan jadi sendiri. Terus cepat jawab. Sepelit-pelitnya. Ngerti nggak ilustrasi ini? Iya. Nah ya toh. Nah jadi kalau ada tamu nginap ya kita akan tidak siapkan lah. Setuju? Nah ini jawaban. Ketika suami istri tidak berdamai setelah matahari terbenam, berarti suami istri itu mengundang setan nginap di rumah. Sebagai tamu yang tidak diharapkan, tapi kita undang. Goblok nggak? Loh, goblok nggak? Mau ngaku lah, nggak usah tersinggung. Nah itu dia. Dan pagi-pagi kamu itu harus ada sarapan. Kaget saya, anak-anak kita tahu bahwa pantas ada anak-anak itu begitu menyakitkan hati orang itu. Oke, Opa lupa. Tadi mau ayat apa sih? Matius. Oh Matius ya, 18 ayat 6. Lihat ini hukum hak asasi anak yang pertama. Tuhan Yesus satu-satunya orang ya. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan, itu batu pemecah kulit biji-bijian yang keras, itu batu kilangan itu berat paling ringan itu 20 kilo ya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut. TSI-nya Stephen bisa naik nggak supaya berapa bisa baca? Terus ya, naik lagi Stephen. Bisa? Nggak bisa? Ya, oke. TSI. Kalau seseorang menyebabkan anak kecil yang percaya kepadaku jatuh dalam dosa, orang itu akan mendapat hukuman yang sangat berat dari Tuhan daripada dia melakukan dosa besar. Itu lebih baik jika sebuah batu bisa diikat ke lehernya, lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut. Mengalami kengerian seperti itu jauh lebih ringan daripada hukuman Tuhan yang akan dia tanggung selamanya kalau menyebabkan seorang anak jatuh dalam dosa. Jadi hak asasi anak yang ditandatangani di Jenewa tahun 50-an yang lalu mengambil tulisan ini. Maka itu kejam kalau ada di antara kita merusakkannya. Jadi
Jadi dunia anak-anak itu dunia main, jangan kita seret ke dunia kita. Setuju mulai hari ini. Tuhan izinkan kok suami istri itu boleh marah. Saya pernah pertama kali membaca Efesus 4:26, saya diskusi beberapa psikolog dan ada yang bukan Kristen, mereka heran. Iya. Dalam psikologi, orang yang marah tapi nggak dilampiaskan itu balik ke dalam jadi penyakit. Hebat ya Tuhan. Maka itu suami istri marahlah dari kapan sampai jam berapa? Pagi sampai sore berdamai. Amin dan itu suami istri jam. Terbitnya matahari sampai tenggelam. Oh kembali. Oke ya. Ayo mulai hari ini kita betul-betul melakukan kebenaran ini. Amin. Nah inilah saudara, saya kembali kepada konsep tadi. Setan tidak benci ibadah gereja minggu, tengah minggu, ibadah keluarga. Yang setan benci itu keluarga. Kenapa? Karena keluarga harmonis itu menggenapi doa Bapa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini intinya, supaya bumi jadi seperti surga. Maka itu sampai hari ini, kalau ada orang menanyakan tentang sesuatu dan frasanya, phrase-nya menggunakan surga atau neraka, itu pasti tanya tentang apa? Keluarga. Tidak ada hal lain yang perlu ditanyakan seperti surga atau neraka. Enggak ada. Hanya keluarga. Dan frasa ini, ya tahu frasanya, quote, bahasanya quotation phrase, itu diakui oleh seluruh bangsa di dunia. Surga atau neraka itu tentang keluarga. Jadi kalau ingin menjawab doa Tuhan Yesus supaya bumi jadi sama seperti surga, ini terjemahannya betul dalam doa Bapa kami, bukan jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu membingungkan. Ubah mulai hari ini kalau berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu supaya bumi jadi sama seperti surga. Itu kena sekali. Nah, bumi jadi sama seperti surga, itu artinya surga di bumi. Dan itu selalu dimulai dari rumah. Dahsyatnya Tuhan. Kembali ke taman tadi, Tuhan, Kejadian 2 itu. Kita harus bersyukur kepada Bapa di surga. Dia tidak minta kita suruh buat taman. Aduh, kalau dia minta saya protes dulu, nggak sanggup. Ayo, sekecil-kecilnya taman tetap mahal nggak? Mahal. Papa yang buat, kita yang merawat. Anak tadi kok keluar lagi, kenapa? Kemana dia? Ada? Enggak, yang tadi saya minta suruh duduk, kok keluar lagi? Tadi duduk situ kok keluar lagi? Ibu saya tanya, ibu itu mana ibu buat? Ya, ada pertemuan, ada pertemuan katanya. Oh, ada pertemuan. Oke. Oke, lanjutnya. Jadi Papa tidak suruh kita buat taman. Dia minta kita merawat, menjaga taman. Ayo kita renungkan. Sekerawat. Pasti ada alatnya. Nah di situ saya tanya Papa, apa alat yang harus kami gunakan untuk menjaga Taman Eden tetap jadi Taman Eden? Karena Taman Eden kalau nggak dirawat jadi Taman Eden. Hebat ya bahasa Jawa. Ternyata Papa menunjukkan satu pengampunan. Saya nangis waktu diberi. Alatnya cuma satu. Apa? Pengampunan. Tuhan tidak pernah menjamin suami istri itu harus akur terus, nggak pernah ribut, nggak ada jaminan. Tuhan tahu itu. Kalau saudara ingin menikah dan tidak punya keributan,
Saya kumpulkan ayat Alkitab tentang pernikahan, maka kesimpulannya menikahlah dengan mayat. Alkitab itu betul. Jadi kalau menikah dengan mayat nggak ada masalah. Tapi mungkin, mungkin enggak? Ya tidak. Maka itu kalau kita menikah dengan orang, bukan orang-orangan, maka pengampunan itu mutlak ada di hidup kita. Nah, menurut Yohanes 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ternyata harta yang paling hebat dalam setiap pernikahan bukan deposito 100 triliun, emas 200 kilo, surat tanah, rumah, sertifikat, tidak. Harta termulia dalam setiap rumah tangga adalah pengampunan itu. Gak apa-apa, biarin. Ya kalau apa bayar susah. Saya itu gak pernah terpengaruh ngajar anak-anak ribut, tidak. Kenapa? Dulu kita juga begitu, cuma lupa. Itu gak percaya. Sombong. Ya orang-orang tua, papa mama, saya marah. Kalau saudara minta, diam kamu. Itu jahat. Satu-satunya anak bisa diam kalau dia sakit. Oh nggak aneh. Betul. Maka itu kalau saudara suka dia kasih penyakit, diam dia. Kan bodoh sampai kasih penyakit. Betul ya? Oh betul. Cucu saya begini. Dia persis kamu luar negeri. Oke. Nah, maka itu saudara jangan pernah berkata, kamu tuh kok nakal. Saya marah kalau orang tua berkata gitu. Nah, yang sudah siap punya cucu dengar kalimat ini. Tidak ada anak nakal. Yang ada mereka sedang buat eksperimen. Enggak amin. Betul enggak? Eksperimen. Biarin mereka ke dapur ngacak-ngacak minyak goreng, tepung, dikeluarin semua, gula, garam. Biarin. Yang salahkan kita, kenapa kita biarin di situ? Lu serius? Wah, dia kalau anak perempuan dia main bedak lipstick ke mamanya, biarin saja. Karena mereka sedang eksperimen. Setuju? Setuju ya? Anak sampai umur berapa dia dapat? Umur 8. Berani. Oh pasti setuju. Jadi kalau ada anak itu kita bilang apa? Eksperimen. Lupa. Eksperimen. Kita lihatin saja dia menemukan apa lagi habis ini. Kita lihat aja. Itu anak hebat sekali. Oke, kita lanjut. Pengampunan itu harta yang termulia dalam rumah tangga dan itu yang diincar oleh setan untuk dijual. Begitu setan berhasil mencuri harta termulia dalam rumah tangga kita, pengampunan, maka kemudian dia membunuh suami istri. Setelah suami istri dibunuh, mereka membinasakan anak. Dan sekali lagi saya berkata, setan berhasil. Ini yang menjanjikan. Apa lawan katanya taman? Cepat. Kubur. Apa? Kubur. Hutan masih bagus. Semak belukar, tandus, padang belantara, gersang. Apa? Betul, makasih kamu bilang kakak. Ngeri saudara. Taman Eden jadi Taman Eden itu hanya ketika kita suami istri titik berikut taman jadi neraka. Karena tidak mau. Kenapa begitu? Karena Tuhan tidak adil. Disebut surga di bumi karena ada raja ini. Dan rajanya namanya Raja Damai. Musuh damai bukan kebencian. Catat, musuh damai itu tidak mengampuni. Karena begitu kita tidak mengampuni, damai hilang. Dan lagi sekali setan berhasil. Maka itu dalam rumah tangga supaya home sweet home tetap terjadi, lakukan dua hal. Satu, selalu mengampuni. Dua, jangan menuntut.
Coba jujur ya. 99% suami istri bermasalah karena satu nuntut yang satu. Nah yang dituntut nggak terima, nuntut yang nuntut. Jadi apa ini? Tuntut. Walaupun suami istri jaksa, masa cuma tuntut penuntut terus? Nggak bisa sini. Jangan menuntut. Oke, tunjukkan ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 7. Satu kali saya menanyakan pada Bapak di surga, kenapa? Ya sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya. Kalau ada yang tahu, dalam bahasa Indonesia keluarga disebut rumah tangga. Nah ini siapa yang menemukan dan artinya apa? Saya belum ketemu sama rumah tangga. Karena saya otak-atik rumah tangga, rumah, nggak ketemu. Yang ada ular dan tangga. Kalau ada yang tahu tolong saya sih cari. Sudah berapa puluh tahun ini saya tanya banyak orang, rumah tangga kenapa harus rumah dan tangga? Ada apa? Oke, yang saya tahu tolong saya dengarkan. Begitu kita bicara rumah, tapi memang dalam pernikahan harus mikir rumah dulu, bukan? Begitu anak-anak pria, anak-anak laki, dengarkan ya. Tuhan Yesus berkata belajar dari burung. Nah salah satu yang kita pelajari dari burung, begitu anak-anak laki kita usah ajari mereka. Ternyata tidak ada burung jantan berani kawin sebelum buat sarang. Itu keren juga. Betul tidak ada. Mereka buat sarang dulu baru mereka berani kawin. Nah itu yang saya ajari pada semua gadis-gadis. Kalau orang tua setuju, gembala setuju, kalian yakin pertanyaan terakhir, kamu punya pintu berapa? Tanya yang cowok. Kenapa tanya pintu? Rumah nggak ada pintunya. Nah, kalau cowok menjawab aku baru satu, jangan rumah pintu satu itu saya penjara. Kalau saya penjara pintu dua, malingnya lari ke belakang. Ini ilustrasi. Jadi rumah. Nah, untuk bicara rumah, kalau fondasi itu otomatis tiang yang harus kita perhatikan. Sekecil-kecilnya rumah, semurah-murahnya rumah, paling sedikit tiangnya berapa? 4. Nggak ada rumah tiang 3. Ya, kalau rumah tiang 1 namanya payung. Nah, saya cari ayat yang tentang 4 hal. Ini ternyata ada. Ini 1 Korintus 13 ayat 7. Ini tiang, 4 tiang naik lagi. Bisa yang belakang supaya kelihatan. Makasih Bang. Kasih, ini tentang kasih. Ngapain? Baca. Menutupi segala sesuatu. Tolong saudara dan saya mulai hari ini, setelah belajar ini, kita bisa jadi konselor pernikahan. Katakan sederhana. Nggak perlu konseling mahal kelamaan lagi. Pakai ayat-ayat ini. Nah, kalau ada rumah tangga goyang, periksa tiangnya. Cuma 4. Ayo, meriksa 4 itu susah atau mudah? Mudah, cuma 4. Nggak 1 ya, 2 nggak 3 gampang. Nah, ajak duduk suami istri itu, periksa tiangnya. 4 tiang ini yang mana yang sedang goyang, yang mana masih kokoh. Tiang pertama dalam pernikahan supaya rumah tangga kita tetap jadi taman Eden, bukan taman Eden. 1. Yang pertama apa? Menutupi salah satu. Apa kata lain? Lawan katanya menutupi. Membuka. Awas. Setelah kita menikah, tidak boleh ada kata ingat dulu, ingat dulu. Artinya apa? Artinya mungkin. Maaf saya tanya, jangan tersinggung. Segoblok-gobloknya orang goblok beneran. Kalau diungkit-ungkit marah juga enggak? Jawab saya tanya kok. Ya sudah, jangan suka mungkin. Hati-hati. Tiang ini sering diganggu oleh, maka itu jangan pernah ngomong gini. Menikah sudah 46 tahun, tapi kalau lagi marahan selalu kata-kata. Ingat gak, mama lu ngomong apa 3 hari sebelum kita menikah? Wih, nanti ilustrasi ini suka ungkit-ungkit, nggak usah. Hebatnya tiang ini
Maka itu suami istri kita cuma boleh lihat ke depan. Oh, nggak ada yang ngamen. Amin. Yang sudah lewat sudah biar. Nomor 2, tiangnya percaya sesuatu. Nah, ini bukan soal iman, tidak. Pernah tahu ada rumah tangga rusak gara-gara WhatsApp? Belum saya tanyakan. Nah, ini merusak. Suami istri bagaimanapun situasinya harus saling percaya, bukan percaya orang lain. Katanya itu loh, katanya hancur rumah tangga. Suami istri lawan kata percaya itu apa? Bukan tidak percaya. Lawan kata curiga. Sebuah pernikahan sudah cerai sebelum ke pengadilan kalau kehilangan trust, kehilangan saling percaya, itu sudah cerai di mata Tuhan. Dan setan merusak. Home sweet home akan jadi neraka ketika timbul kecurigaan. Jangan-jangan, mungkin, kira-kira. Lebih baik percaya suami, percayalah istrimu, istri percayalah suami. Maaf, mama papa setelah anak-anak menikah nggak boleh ikut campur. Kejadian 2, coba baca ayat yang ke-23, keren. Maka itu kalau saya konseling pranikah, orang tua pun dilibatkan karena apa? Ada banyak rumah tangga rusak karena orang tua ikut campur. Maka itu disebut keluarga itu cuma suami istri dan anak-anak. Orang tua, kakak adik, kemenakan ipar itu bukan keluarga, itu orang luar. Ini firman. Berapa sih? Oh, 24, maaf. Maaf sih. 24. Nah, coba. Ini ayat yang memberitahu harus punya sarang dulu laki-laki. Sebab baca. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu lagi. Pernah nggak saudara sadar? Ayat itu nggak berlaku untuk Adam dan Hawa, sebab mereka belum punya mertua dan orang tua. Bukan? Itu aneh, ini aneh sekali. Tapi ada satu orang profesor dari agama lain bertobat gara-gara ayat ini. Aneh bukan? Kesaksiannya luar biasa. Dia sudah pensiun, emeritus, dia profesor, ahli pedagogi hebat. Nah, pas ulang tahun nomor 75, anaknya 7, 6 itu dokter semua, spesialis semua lagi. Nah, pas ulang tahun ke-75 saya diundang karena salah satu anak dokter itu saya baik sekali kenal. Nah, ketika dia bersaksi saya kaget di depan teman-teman profesor yang sudah pada emeritus semuanya. Ngomongnya, kalau saya nilai kasar tapi hati. Kolega, karena masih didikan Belanda. Kalau aku cerita ini, kamu gak boleh bantah. Itu ceritaku. Mau percaya mau terima, kita tetap saudara. Nah, begitu dia pensiun, maka usaha pertama dia adalah cari salahnya Alkitab. Sebab dia gak suka anak-anaknya jadi Kristen. Nah, si bapak ini ingin tahu salahnya di mana supaya dia bisa menjelaskan ke anak. Maka karena dia seorang pedagogik, dia tahu ya, ahli pendidikan yang hebat, dia baca Kejadian 1 ayat 1. Dia menguasai 8 bahasa asing. Hebat sekali. Satu ayat demi satu ayat dia teliti. Enggak begitu sampai ayat ini dia bertobat. Aneh bukan? Dan ini kesaksian pertama yang orang percaya Yesus bukan karena Injil, tapi karena laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Begini, karena dia seorang pedagogi jadi seorang konselor juga. Bagi orang Timur, kita kan orang Timur Indonesia, 80% masalah rumah tangga itu karena orang tua ikut campur di rumah tangga. Maka itu setelah anak-anak menikah, mau dengar kabar apa saja, kita cuma berdoa dan cari gembala mereka. Karena begini,
Sesalah-salahnya anak, sesalah-salahnya mantu. Orang tua lebih Salah. ya, lebih bela yang mana? Anak. Pastilah ini nggak adil. Tuhan nggak mau. Maka itu anak-anak laki, jangan bawa istrimu kumpul orang tuamu. Sebab sejak zaman udah belum makan besi, maka kayaknya besi. Ternyata mama mertua nggak bisa kumpul mantu perempuan cantik. Sebab di satu dapur nggak boleh dua koki. Karena dia mantuannya itu. Pendeta pun nggak dijamin ini nggak bisa. Ya, oke, ini hukum yang luar biasa. Nah, profesor ini menemukan 80% letaknya rumah tangga karena orang tua ikut campur. Begitu dia meneliti ayat ini, dia menemukan kalau ini bukan Tuhan, tidak mungkin. Begini logika dia. Waktu dia saksi itu saya, hebat sekali Alkitab. Mungkinkah ada pabrik farmasi menemukan obat tapi belum ada penyakitnya? Belum mungkin nggak? Enggak. Berarti obat itu apa? Penyakitnya belum ada. Karena belum ada mertua dan orang tua di dunia. Tapi Tuhan sudah menyediakan obat. Tersungkur dia di depan Tuhan. Sejak itu dia nggak nyelidiki lagi salahnya. Dia percaya semuanya benar. Bayangkan ada satu orang bertobat gara-gara sebab itu seorang laki-laki harus keluar dari rumah ayah ibunya cuma bersatu saja dengan istrinya, nggak boleh menantu kumpul mama mertua, tidak bisa. Karena nah, maka itu surga itu akan nyata kalau aturan-aturan ini kita pakai. Jadi suami istri harus saling percaya. Kembali ke 1 Korintus 13 ayat 7. Yang ketiga, jangan dengar kata orang, jangan dengar kata orang tua, dengar kata istri, kata suami. Yang ketiga apa? Mengharapkan segala. Ayo baca nasihatannya kok. Mengharapkan. Nah, ini dia. Apa lawan kata mengharapkan? Menuntut. Tidak boleh. Tiap kali kita melihat kekurangan istri kita, kekurangan suami kita, kita tidak bisa memberi. Aku beri waktu kamu 3 minggu. Kalau kamu nggak berubah, sadis sekali. Semua suami istri hanya berharap mudah-mudahan besok kamu berubah. Dalam psikologi ada istilah, jangan coba merubah orang sebelum kamu merubah dirimu sendiri. Karena ini istilahnya psikologi dan ini kerja. Maka itu saya katakan kalau suami istri selalu murah pengampunan dan tidak menuntut, surga di bumi. Taman Eden ada. Setuju? Nah, yang keempat, Sabar. sabar menanggung segala sesuatu. Percuma pakai nama sabar tapi nggak sabar. Maaf. Dan 4 tiang ini selalu diakhiri dengan kata segala sesuatu. Ini luar biasa. Maka kalau 4 tiang ini aman di pernikahan kita, maka surga di bumi. Gunakan itu tiap hari, tiap hari, tiap hari. Akan indah sekali. Nanti ada waktu untuk tanya jawabnya, cepat aja nggak lama. Ya. Aduh banyak saudara, kalau kita melihat Alkitab itu luar biasa. Bagaimana peranan suami istri dalam. Oke, sebelum saya akhiri bagian ini. Mengampuni itu mudah atau susah? Nah, berarti sudah belum mengampuni orang harus susah. Enggak mengampuni itu nggak masuk surga. Hati-hati. Mengampuni itu mudah kalau kita sadar, bukan doa puasa. Begini, ada nggak manusia nggak bisa salah? Jawab cepat. Nggak ada. Ada nggak manusia nggak pernah salah? Terima kasih. Berarti semua kita Bisa salah. bukan bisa salah. Saksi salah. Loh betul? Kemarin kita pernah salah gak? Pernah. Salah, sering.
Tahu nggak bedanya pernah dengan sering? Mana yang sering kita? Yang mana yang betul? Sering. Kita sering. Hari ini bisa salah. Sering. Ini bisa, bukan sering. Besok-besok akan salah. Akan. Bisa? Bisa. Nah, itu manusia. Nah, inilah cara kita mengampuni. Karena Tuhan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, dan ampunilah Kami kesalahan kami. seperti kami mengampuni. Jadi kalau pasangan kita salah, harusnya kita langsung tertawa, saudara. Bukan mentertawakan siapa ribut nanti. Tertawa untuk apa? Ternyata kita dua sama. Oh, enggak. Amin. Ya betul nggak? Saya tanya iya kok tidak jawab. Iya. Ya sudah, itu namanya mengampuni dalam pernikahan. Saya balik kalau saudara semua. Kalau kita para suami atau para istri menuntut yang di sebelah kita tidak boleh salah. Jawab pertanyaan. Berani menuntut diri sendiri nggak bisa salah? Tidak. Ya sudah. Pilih satu dari dua kata. Saya menemukan kata. Kalau kita sadar sering salah, bisa salah akan salah, dan kita menuntut yang di samping kita nggak boleh salah, kita ini sadis atau biadab? Jawab coba. Biadab. Biadab. Ada orang biadab di sini? Bisa tanya kok. Ngerti? Dengan konsep ini mengampuni itu mudah atau susah? Jawab, mudah atau susah? Mudah. Selalu lihat diri sendiri. Ya sudah. Maka itu ketika yang satu salah, yang nggak salah, oh ternyata kita sama. Terus pelukan, selesai. Ayo makan yuk. Nggak amin. Ayo makan yuk. Selesai bukan? Indah pernikahan itu. Nggak ada tuntutan, saling mengampuni. Nah, satu hari saya tanya, Tuhan beri saya satu ayat saja, supaya saya ini kalau menolong banyak rumah tangga yang bermasalah, itu nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu banyak-banyak. Saya nggak tahu di sini ada gembala kan? Nah, oh ada gembala, Pak Gembala. Nah, kami para gembala ini satu-satunya pelayanan yang paling merepotkan kami itu kalau bereskan rumah tangga bertengkar. Betul, apalagi waktu mereka pesta kami nggak diundang. Maaf jangan. Ya, itu bisa berhari-hari loh saudara. Nah, saya minta Bapak beri saya satu ayat saja supaya kalau ada orang bermasalah rumah tangganya, saya nggak mau lama-lama. Saya beri batas 10 menit langsung selesai. Nah, ayatnya mana? Dimulai dari mana? Siapa yang memulainya? Luar biasa. Ternyata mulainya di tempat tidur. Kita baca dua ayat. Yang pertama Ibrani 13 ayat 4. Ini bagian terakhir ya. Ibrani 13 ayat yang keempat. Wih, ini dahsyat sekali. Jauh sebelum saya menikah, Roh Kudus memberi saya ayat ini. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah siapa? Kamu semua. Siapa yang baca? Semua manusia. Hendaklah kamu semua ngapain? Berhormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, menajiskan, mengotori, merusak tempat tidur. Sebab orang-orang Sunda pejinakan dihakimi Tuhan. Saya percepat. Satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang Tuhan minta kuduskan, itu ternyata bukan mimbar gereja, bukan bukit doa, bukan kamar doa, bukan dapur kamar mandi. Satu-satunya tempat yang maha kudus pesan harus disucikan, itu tempat tidur pernikahan kita. Dalam bahasa Inggris your marriage bed. Coba lihat dalam bahasa Indonesia, oh ya, oke. Mana ya, pakai apanya Inggris?
Marriage is honorable among all, and the bed, and the marriage, pokoknya tempat tidur. Nah begini pemikiran. Ada nggak negara yang buat sensus tempat tidur rakyatnya? Saya tanya, ada nggak? Lama itu pemerintahan nganggur. Ternyata hanya surga yang membuat sensus tempat tidur pernikahan kita. Artinya pakai perjanjian lama. Mengapa setiap kali Yahweh Bapa kita hadir di suatu tempat di zaman mana saja, tiap kali dia hadir dia pasti berkata, tempat ini kudus. Nah sekarang, kalau satu-satunya ayat yang diminta oleh Tuhan untuk kita kuduskan sebuah tempat itu, berarti Tuhan ngapain di tempat tidur kita? Bertahta. Hadir. Wih, saya tahu. Dan ternyata secara psikologis, saya percaya sebelum menikah mengalami. Jujur ya, saya beri contoh. Kalau rumah kita kecil, kamar tidur cuma 2, anak 3. Biasanya kalau kita lagi nggak beres dengan suami istri, aku tidur ruang tamu aja panas. Begitu enggak? Pokoknya kita mau menjauhi tempat tidur ini. Ada apa? Kalau rumahnya lebih kecil lagi, nggak bisa tidur di mana-mana. Makanya yang satu ngadap utara, satu ngadap selatan. Nggak ada perdamaian di tempat tidur. Karena kita tidak mengampuni. Maaf, ayo jujur. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di seluruh dunia ini. Ya, apa pesan yang lain kali ini bukan cuma untuk anak saya. Rajin-rajinlah mama-mama pergi kemana-mana bawa pisang rebus, ubi rebus, ya sukun rebus. Anak-anak jangan dikasih makanan itu. Ini pengawetnya banyak sekali yang bisa buat radang. Cuma yang dibungkus ya. Memang gampang, tinggal beli dari warung, tarik saya selesai. Tapi ini merusak kesehatan. Saya mengajar banyak orang-orang tua, repot sedikit gak apa-apa. Rebus pagi-pagi siapkan rebusan. Bagus. Tahu direbus itu saya. Maka itu sekarang ini merilu, Indonesia sudah darurat. Anak-anak kecil kena gagal ginjal, anak-anak kecil cuci darah. Tapi tolong perhatikannya, jangan biasakan mereka makan yang kita rebus atau kukus. Ya itu jauh lebih sehat. Dari kecil lagi itu ya. Oke. Yang gede ya sudah nggak apa-apa, mau pulang aja orang. Habis susah diajari. Oke ya, lanjut ini. Ini penting sekali. Ketika suami istri lagi jengkel dan dongkol dan sedang di tempat tidur, ingat hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang punya hukum unik bahwa kita berzina nggak perlu ketemu orangnya. Itu kan aneh, ya betul nggak? Barang siapa melihat orang lain dan menginginkannya, maka dosa berzina dengan dia di pikiran, bukan di tempat tidur. Keren hukum ini. Maka itu hati-hati. Nah ini pertanyaan saya. Ketika kita suami istri lagi jengkel dongkol, terpaksa tidur di satu tempat tidur karena nggak bisa pindah, rumahnya kecil. Jawab jujur. Mungkinkah kita bisa ingat mantan? Walaupun mantannya sudah mati. Saya tanya. Loh, siapa? Mungkin nggak mengaku. Nggak usah tanya kok. Mungkin nggak? Nggak boleh jawab. Saya tanya. Nggak usah tertuduh lah. Oke. Ya sudah. Sombong betul sebenarnya. Nah, berarti kita sudah Cina. berzina. Tempat itu najis. Hati-hati. Setelah ada 2 tokoh di Indonesia, ayat ini nggak berlaku hanya untuk orang Kristen.
Karena Tuhan berfirman, hendaklah kamu semua. Saya sebut nama karena itu sudah terjadi. Masih ingat Abim? Dai sejuta umat. Yang nggak tahu nggak apa-apa. Wah, tahun-tahun itu dia terkenal. Pokoknya kalau dia khotbah di mana saja nggak ada pendeta bisa ngalahkan dia. Betul? Kapan pamornya hancur? Ketika dia kawin lagi. Nah ini aneh buat saya. Bukannya dihukum mereka boleh? Enggak, suatu kali saya ketemu ibu-ibu pengajiannya. Ternyata mereka jawab, Pak, nggak ada wanita bodoh mau dimadu. Oh, saya baru tahu. Ini luar biasa. Kedua Ahok. Sebelum dia menceraikan istrinya, bukan cuma Indonesia, dunia mengakui dia. Tapi begitu dia cerai, sebenarnya ini dia nggak bangkit lagi. Berarti firman ini berlaku untuk semua orang. Luar biasa. Maka itu pulang dari acara ini, home sweet home selalu dimulai di tempat tidur kita. Dalam psikologi bisa dibuktikan, kalau malam suami istri harmonis bahagia di tempat tidur, besok pagi bangun surga ikut keluar kamar. Tapi kalau malam ini sudah kayak musuhan, besok kita keluar kamar, anjing depan pintu tendang, mikir anjing salah apa? Jadi ilustrasinya, anak yang tidak berdosa dibentak-bentak, pagi-pagi sudah ribut. Karena ribut-ribut ya kita dua. Ini fakta. Kalau di tempat tidur kita damai beres, kita keluar rumah, anak-anak kita menikmati damai. Anak-anak kita ke sekolah, ke kantor, kita ke kantor, ketemu banyak orang, suasana surga kita bawa. Tapi kalau malam itu nggak beres, setan yang kepala. Jadi ayat ini luar biasa. Maka itu catat, home sweet home dan Taman Eden itu ukurannya bukan rumahmu dipanakukan atau dipanaikan. Nah, yang Makassar nggak usah tahu ibarat. Bisa dong, bisa. Panakukan atau panaikan? Oke, nggak tahu panaikan itu kuburan. Panakukan itu perumahan mewah di sini zaman itu. Rumah tangga kita tidak dinilai mobil kita apa, penghasilan kita berapa miliar. Pernikahan kita dinilai value, kata value ya, itu di tempat tidur kita. Apa suasana tempat tidur kita? Hari-hari itu penuh ceria, penuh kebahagiaan enggak? Karena hati-hati loh, tempat tidur yang sepi itu jangan berkata rumah tangga nyaman, bukan aman. Tapi semua panjang ribut, ngomong beda ribut, gak usah ngomong. Ada nggak seperti itu? Nah itu bertobat. Tempat tidur itu, setelah saya tahu ayat ini, tempat tidur itu luar biasa. Jadi home sweet home, bukan juga di dapur, bukan di meja makan, tapi di tempat tidur. Ada damai. Kalau suami istri berdamai, maka itu yang Efesus 4:26 tadi. Kalau kita naik ke tempat tidur penuh damai, surga ada di situ. Kalau matahari sudah terbenam, masih belum berdamai. Yang satu nggak mau tidur sebelum tunggu yang satu tidur dulu. Awas kamu begitu. Keren firman ini. Nah, tempat yang kedua, ini ayat yang saya pakai sehingga menolong banyak orang gampang. Kejadian 2 ayat 23. Ternyata tempat tidur lagi. Hebat Tuhan itu. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah Adam. Boleh nggak saya bilang suami? Tadi suami? Apa kata suami? Inilah dia. Ayo, apa aja? Inilah dia tulang. Tunggu. Kalau ada kalimat inilah dia, itu intonasinya harusnya bagaimana? Inilah dia. Inilah. Surprise dong. Wow, inilah dia. Inilah dia.
Nah, sebelum ini terjadi, lihat ayat 21, Adam itu diapain? Lalu Yahweh Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Semua terjemahan ada kata nyenyak dan jangan dibuang. Kalau cuma dibuat tidur, Tuhan Yahweh Tuhan membuat manusia itu tidur, dia bisa ngelirik. Ketika Adam nggak tidur nyenyak, komen terus Tuhan pipinya ke Tuhan, tidur itu besaran terus. Gitu. Gitu. Maka itu laki-laki untuk memilih jodoh nggak boleh pakai matamu. Yang belum nikah, so kita lanjut. Yang belum. Maka itu kalau cowok melihat cewek, wih cantik gitu, lalu hatimu kesetrum, dalam nama Yesus itu bukan jodoh, hawa nafsu. Tapi kalau engkau para pria melihat cewek, hatimu batin, ada cewek si jelek itu, dasar hatimu kesetrum, itu dia. Dia percaya, serius. Pokoknya surga di bumi, Nah, ketika Adam bangun, lihat siapa di sampingnya? Hawa. Kagetnya dia. Ya karena dia belum pernah lihat ada cewek. Dia manusia seorang diri. Aduh, saya bilang Tuhan, kau luar biasa. Nah, ini salah satu ayat dari sedikit ayat di Alkitab yang bisa mendeteksi, bisa menjadi barometer rumah tangga kita ini aman apa tidak. Jadi besok para istri bangun lebih siang, suami bangun dulu. Begitu para suami bangun, kalau suami nggak bangun-bangun goyang-goyang kan tempat tidur istri supaya suami bangun. Begitu kita para suami bangun, terus noleh ke samping, jujur apa reaksi pertama? Melihat ada seonggok daging tergeletak. Ini seonggok daging masih asli, belum dicek. Ketiga, oh ternyata penilaian keluarga itu ada di tempat tidur ini. Oh Tuhan, kau luar biasa. Berbahagialah suami, bagi rumah tangga kita aman. Kalau kita bangun duluan, begitu melihat, inilah dia. Terus berkata, Tuhan terima kasih. Engkau bilang istri aja. Awas kalau begini. Begitu nggak dulu kenapa bisa istri aja. Setuju? Ternyata ini ngetesnya rumah tangga kita. Terima kasih. Apalagi kalau begitu bangun, gemuknya. Keren ya firman Tuhan itu. Nah, tapi istri-istri jangan begini ya. Besok pagi bangun terus lancar, cepat ngomong, pagi kamu lihat aku udah. Ini istri galak betul kayak preman saja. Jadi ya, inilah firman Tuhan yang kita bisa potong sitong. Kalau kita seperti itu anak-anak kita akan bahagia luar biasa. Home sweet home itu ternyata nggak cuma untuk kita. Seperti sebagian besar saudara tahu, kami menikah nggak ada anak kandung, tapi kami jadi rumah buat banyak orang. Kami jadi home buat banyak orang, dan itu luar biasa. Maka itu papa mama, kalau kita lihat coba Ibrani 13 ayat 2 ya, ayat 2 nya Ibrani 13 itu keren sekali. Ayat ini kita pakai untuk menjadi a home buat banyak orang. Amin. Ya. Janganlah kita apa? Lupa memberi tumpangan kepada orang. Nggak usah dibaca kalimat berikut. Jadi perintah memberi tumpangan kepada orang, artinya kita menerima siapa saja di rumah. Tapi tergantung. Rumah fisik itu tergantung besar kecilnya. Jadi kapasitas berbeda. Tapi ada rumah kedua, yaitu rumah hati. Itulah Tuhan Yesus. Di rumah hati kita bisa menerima 2 juta orang. Bisa gunakan. Saudara, sekian
tahun ini kami mensyukuri 32 tahun pernikahan kami, dan kami nggak ngitung berapa banyak anak yang kami berikan. Sayang waktunya Nenek Ronald Parimusa kan saya tahu bagaimana itu. Kita kan hanya berniat Pak. Pernah tinggal di Nabi Rizal, pindah ke Makassar. Hidupnya dipulihkan Tuhan. Ketika saya nggak kenal dia, betul-betul katakan sesuatu. Yang kedua hari, katakan itu belakangnya. Dan hari ini kerja di bandara bagian rating bagas. Malam itu saya mau pulang balik ke Papua, tapi ada pelayanan gue kayak begini malam. Tiba-tiba hari itu lagi sibuk menetik. Dari jauh kurus bilang, sama makanan dia begini, dia begitu. Saya nggak kenal. Nah, akhirnya saya dalam tanda kutip terpaksa rating. Saya nggak pernah. Akhirnya saya minta nomornya karena saya harus naik. Dia kaget. Nah, orang pertama yang keluar dari mulutnya dia panggil papa gitu saja. Sampai hari ini kami masih kontak. Nah, ini yang satu lagi Zakaria. Ini katanya mau beri kesaksian, cepat. Ini sekarang ya, jangan ya. Ini kami jadi rumah buat dia juga. Oke, silakan ngomong.